Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggantikan Ibu Diah. Selama Bu Diah cuti, saya akan menggantikan mengajar sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Munis Fahrunisa. Jadi kalian bisa manggil Ibu Munis atau bisa juga dipanggil Bu Uun. Salam kenal untuk semua kelas 10. Jadi saya memang mengajar mapel SKI tapi di kelas 11, kemudian di kelas 12 saya ngajar fikih. Dan karena Bu Diah lagi cuti, kemudian lagi situasinya lagi daring seperti ini, oleh karena itu untuk sementara saya sekalian ngajar kelas 10. Jadi dari beberapa kelas sudah saya tanya materi sampai mana, kemudian Bu Diah sudah menyampaikan juga. Kebanyakan rata-rata kalian materi sudah sampai bab 2. Jadi kita akan memasuki bab yang ketiga. Kita memasuki bab ketiga. Bab ketiga itu mengenai tentang Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Dan di dalamnya yang akan kita bahas yaitu tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, kemudian faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah, dan yang terakhir Haji Wada atau haji perpisahan. Terjadinya peristiwa Fathul Mekah ini tidak lepas dari peristiwa sebelumnya, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada saat itu terjadi di tahun 6 Hijriah ketika umat muslimin berbondong-bondong mau ke Mekah untuk melaksanakan haji. Akan tetapi ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, umat muslimin dihadang oleh kaum Quraisy. Sampai akhirnya terjadilah perundingan. Dari umat muslimin mengutus Khalifah Utsman bin Affan, kemudian dari pihak Quraisy yaitu Suhail bin Amr, sehingga terjadilah perundingan di sana dan kemudian terbentuklah perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang telah disepakati oleh umat muslimin dan kaum Quraisy yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak ini. Poin-poinnya yaitu pertama, umat Islam tidak boleh melaksanakan haji atau umroh di tahun ini, jadi ditangguhkan di tahun depan. Kemudian ketika orang muslimin pergi ke Mekah, ini tidak boleh lebih dari 3 hari berada di Mekah. Kemudian yang kedua, mereka melakukan gencatan senjata atau berdamai selama 10 tahun. Yang ketiga, ketika umat muslim mau murtad dan kembali ke Mekah diperbolehkan. Akan tetapi ketika kaum Quraisy mau ke Madinah memeluk agama Islam harus ditolak. Yang keempat, yaitu suku Arab yang lain, mereka bebas memilih, mereka mau ikut kaum muslimin di Madinah atau mau ikut kaum Quraisy di Mekah, itu diperbolehkan. Nah, poin-poin ini yang menjadi perjanjian dari Hudaybiyah. Nah, terjadinya Fathul Mekah ini karena sebab-sebab kaum Quraisy banyak melanggar perjanjian dari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi pada saat itu bermula ada 2 suku di Arab, yaitu Bani Bakar dan satu lagi suku Khuza'ah. Kedua kelompok ini mereka sering berselisih paham, kemudian mereka saling bermusuhan. Nah, kan tadi persyaratan di perjanjian Hudaybiyah, suku-suku di Arab berhak memilih kelompok manapun. Nah, kemudian suku Bakar ini, Bani Bakar ini memihak kepada kaum kafir. Kemudian suku Khuza'ah lebih memilih ke kaum muslimin. Nah, pada saat itu suku atau Bani Khuza'ah ini mereka diserang sama suku Bakar. Jadi suku Bakar pada saat itu menyerang suku Khuza'ah dengan dibantu kaum kafir Quraisy, sampai ada pembantaian di sana. Akhirnya suku Khuza'ah mereka melapor kepada Rasulullah, hingga akhirnya Rasulullah mencari solusi di situ. Otomatis mereka kan memang sudah mengkhianati perjanjian dari Hudaybiyah tersebut. Akhirnya selang beberapa waktu Rasulullah itu mengirimkan utusan kepada kaum Quraisy. Nah, ada pilihan, ada persyaratan, ada beberapa usulan dari Rasulullah yang disampaikan kepada kaum kafir Quraisy, yaitu yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuannya dengan Bani Bakar, dan yang kedua,
kaum Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban, kemudian kerusakan yang mereka lakukan terhadap suku Khuza'ah. Orang Quraisy itu harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ternyata kaum kafir Quraisy lebih memilih yang ketiga. Jadi mereka lebih memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya pada saat itu Rasulullah langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang atau untuk menuju ke Mekah. Nah, di situ berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 orang untuk menuju ke Mekah. Akhirnya Rasulullah itu berniat ke Mekah secara diam-diam, maksudnya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi ada salah satu kaum muhajirin, dia ini setia sebenarnya terhadap Rasulullah, tapi dia khawatir terhadap keluarganya yang ada di Mekah, yaitu bernama Hatib bin Abi Baltah. Jadi Hatib ini sudah memberitahu keluarganya yang ada di Mekah kalau misalnya kaum muslimin akan menuju ke Mekah. Sampai akhirnya kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka khawatir juga, mereka ketakutan karena kaum muslimin sangat banyak pada saat itu ketika menuju ke Mekah. Hingga akhirnya sampai di Mekah, Rasulullah pada saat itu membangun kemah-kemah di sekitar Mekah. Hingga Rasulullah pada saat itu membagi jadi 4 pasukan, yaitu di sebelah barat, timur, selatan, dan utara. Akhirnya pada saat itu Mekah sudah terkepung oleh umat Islam. Akhirnya di situ pasukan-pasukan yang sudah dibagi oleh Rasulullah, mereka memasuki Mekah atas perintah Rasulullah. Sebelum umat Islam masuk ke Mekah, sebelumnya Abu Sufyan dari kelompok kaum kafir itu sudah menemui Rasulullah dan menyatakan untuk memeluk agama Islam. Sehingga pada saat itu ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah mengumumkan beberapa hal, yaitu barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kemudian yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah dia juga akan aman, dan siapa yang memasuki masjid maka dia aman, dan yang terakhir, siapa yang tinggal di rumahnya dan menutup pintu dari dalam dia juga aman. Selanjutnya